impor gula tak kunjung usai. Menurut data BPS, sejak tahun 2016, impor gula Indonesia melonjak menjadi 4,7 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 3,4 juta ton. Bahkan tahun 2017 hingga 2018, Indonesia menjadi pengimpor gula terbesar di dunia, mengalahkan negara seperti China dan Amerika Serikat. Ekonom Faisal Basri menilai, membanjirnya gula impor di dalam negeri hanya menguntungkan pengusaha dan politikus. Disparitas harga yang tinggi itu indikasi bahwa rente yang didapat oleh para industriawan gula rafinasi dan atau pedagang atau pemburu rente itu besar sekali. Persoalan melonjaknya impor terutama pangan juga jadi perhatian dalam debat pertama pemilu presiden. Pejabat yang Bapak angkat termasuk Dirut Bulog, Pak Buas mengatakan bahwa cukup. Kemudian Menteri Pertanian Bapak mengatakan cukup. Tapi Menteri Perdagangan Bapak mengizinkan impor komoditas pangan yang begitu banyak. Ini yang membingungkan rakyat dan kami. Ini masalah pemerintahan Bapak sendiri di antara pejabat-pejabat yang Bapak angkat. Karena itu kami tanya kepada Bapak, apakah Bapak benar-benar yakin tentang tidak ada konflik kepentingan? Itu saja Pak. Ya, kalau ada perbedaan-perbedaan seperti itu, saya kira dalam dinamika sebuah di rapat-rapat saya persilahkan kok. Menteri-menteri itu saling debatnya saya persilahkan, saya dengarkan. Ada yang mau tidak import, ada yang mau import, tetapi kalau sudah diputuskan, ya memang harus dijalankan. Bahwa kalau menteri sama semuanya malah enggak, menurut saya malah enggak bagus. Tidak ada saling kontrol, tidak ada saling ngecek. Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita beralasan, impor gula yang melonjak digunakan untuk kepentingan industri. Bukan hanya itu, bila pasokan gula begitu banyak di negeri ini, mengapa harga gula di Indonesia lebih mahal 3 kali lipat dibandingkan harga gula dunia? Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Indonesia Business Forum bersama saya Tisa Noveni. Pemirsa, dari informasi yang kita saksikan tadi bahwa memang datanya menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara tertinggi pengimpor gula mentah ataupun raw sugar pemirsa. Tapi di sisi lain ada yang menilai bahwa tingginya impor gula di tanah air ini hanya menguntungkan para pengusaha dan politisi saja. Dan para petani gula lokal katanya menderita soal ini. Benarkah hal itu pemirsa? Kita malam hari ini akan membahas mengenai RI impor gula terbesar, siapa yang untung? Dan pemirsa, untuk membahas itu pemirsa kami sudah mengundang ada 4 orang narasumber sebetulnya kami undang, tapi yang 2 kita masih tunggu. Siapa saja mereka? Saya perkenalkan terlebih dahulu yang sudah hadir di sini. Yang pertama ada Bang Joni Plate yang merupakan anggota DPR RI. Selamat malam Bang Joni. Selamat malam. Kemudian juga di sebelah Bang Joni sudah ada Pak Dwiat Moko Setiono yang merupakan Ketua Forum Lintas Asosiasi Industri Pengguna Gula Rafinasi. Selamat malam Pak. Selamat malam. Iya. Nah, dan selain 2 narasumber ini pemirsa, kami juga mengundang salah satu ekonom senior, yaitu sudah ada Pak Derajat Wibowo. Sudah hadir di sini, apa kabar Pak Derajat? Silakan duduk. Alhamdulillah Mbak Tisa. Sudah. Bang Joni. Salaman dulu nih sebelum kita berdiskusi. Apa kabar Pak Derajat? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Silakan duduk Pak Derajat, dan sembari kita menunggu kehadiran salah satu narasumber kita lagi yaitu Rizal Ramli, kita akan bertanya terlebih dulu kepada Pak Dwi. Pak Dwi, tadi kita melihat datanya bahwa sebetulnya impor gula mentah di Indonesia itu begitu tinggi untuk kebutuhan industri gula rafinasi. Apa betul Pak, memang gula rafinasi itu sebegitu tingginya Pak sehingga menggunakan gula impor Pak? Kebutuhannya. Kalau dibilang tinggi, tahun ini itu kita turun. Jadi tahun lalu itu sekitar tahun 2016 itu sekitar 3 jutaan berapa. Terus tahun IP-nya ada IP, ada realisasinya. Terus sekitar tahun 2017 3,2 naik. Tahun sekarang itu IP-nya 3, berapa, realisasinya sekitar 2,9. Jadi kalau tadi saya kaget juga, kok 4,4 dari mana gitu. Kalau setinggi itu dari mana? Selisihnya nggak sedikit loh. 4,4 dikurangi 2,93
3 lah, 1,4. Nah, setelah saya tanya-tanya, informasinya ternyata gula konsumsi, karena di Indonesia itu dibagi ada 2, namanya gula GKP, gula kristal putih, yang diproduksi oleh PTP dan lokal dari tebu lokal, dan GKR itu dari raw sugar yang diolah untuk menjadi gula rafinasi. Nah, inilah untuk kebutuhan para industri. Nah, itu sekitar 2,8, katanya dikonsumsi ini adalah untuk kebutuhan defisit. industri 2,8 ya rafinasi. 3 juta ton. 2,92. Realisasinya katanya defisit. Saya kurang tahu mengenai di bidang konsumsi. Tapi kalau di bidang saya sebagai pengusaha makanan dan minuman, ya sesuai dengan kontrak-kontrak yang kita berikan. Jadi kontrak dengan gula rafinasi itu tidak semudah daripada yang orang bayangin. Kita punya ditanyain kapasitas produksinya apa, produksi apa, mesinnya berapa, kita laporkan semua. Artinya untuk kebutuhan industri Bapak, industri makanan ya begitu ya Pak ya, semua menggunakan gula mentah untuk rafinasinya dari impor, begitu kan Pak ya? Gula mentahnya, raw sugarnya impor. Ya. Kenapa tidak menggunakan gula lokal? Apakah menurut Bapak gula lokal kurang baik untuk industri Bapak? Kalau baik dan buruk itu relatif. Untuk kebutuhan industri Bapak? Industri untuk saya relatif, tapi kalau yang saya punya, karena kita proses produksinya adalah bubuk, kita perlu yang kering, yang penting kering, dan harga. Pengusaha itu namanya harga, dan Indonesia ini termasuk yang saya Google, dan itu harga kita itu termahal. Hari ini kualitasnya gimana untuk kebutuhan industri? Kualitas ya jelas rafinasi lebih memenuhi karena ada spek-spek khusus. Kalau di perusahaan-perusahaan lain kan ada perusahaan mengenai susu bayi, terus mengenai farmasi, beda-beda speknya itu beda-beda. Nah, kalau di GKP saya dengar aja, saya nggak pernah lihat di pabriknya sendiri bisa memenuhi enggak, saya juga nggak tahu. Karena mengenai spek-spek ini saya dengar sih nggak bisa. Bahkan ada yang import langsung karena mengenai spek-spek tertentu ini. Karena keputihannya seperti untuk kebutuhan bayi itu harus ada spek khusus. Gitu. Tapi kalau saya sih enggak. Nah, kalau mengenai harga, pengusaha juga mengenai harga. Indonesia ini kalau saya beli dengan proses sekitar 100 ton atau 150 ton per tahun per bulan, itu harganya saya kontrak kemarin itu baru saya kontrak harga 7.900. Itu dari impor ya 7.900 itu? Ya 7.900 belum ditambah PPN. 8.000 lah begitu ya? 8.000. Tapi kalau ada perusahaan-perusahaan yang besar itu beli swap, jadi beli raw sugar langsung dari London, terus dikasih sorry, bukan London, pasar gula rafinasi di London, pasar gula raw sugar itu di New York, di New York. Nah, beli di sana terus langsung diberikan kayak ke gula rafinasi sebagai ongkos produksi, ongkos proses. Itu lebih murah lagi. Nah, kalau saya dengar tadi gula sekarang itu 1,38 sen per pounds. Dan harganya sekitar 4.590-an. Nah, saya beri harga sudah mahal loh. Pengalaman saya untuk ekspor itu kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Dengan negara-negara lain karena harganya kita dikomplain mahal terus. Nah, yang saya khawatirkan kalau kita terus-terusan seperti ini, harganya mahal terus, apa yang terjadi? Kita sudah pasar bebas. Barang-barang dari luar akan masuk semua berbondong-bondong. Itu catatan untuk kualitas lokal tadi begitu menurut Bapak? Bukan kualitas, harga. Harga dan kualitas kan karena juga kalau tadi kualitas itu relatif lah. Tapi kalau mengenai harga itu yang jelas kalau di dunia kebanyakan kan harga. Harga kalau kita nggak bersaing, apalagi kualitas, apa yang terjadi dengan usaha kita, dampaknya tuh banyak loh. Dampaknya sekarang kalau IKM dan UKM itu banyak. Pengusaha-pengusaha bubur kacang hijau itu juga pengguna gula. Roti, minuman lain, terus dampak ke lainnya ekonomi itu dampaknya besar sekali. Baik.